warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini kami dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin angkatan 2017. Di sini kami ingin membahas mengenai laboran, pengertian, dasar hukum, dan lain-lain tentang laboran. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Yuda Abdillah sebagai moderator dan sebagai penyaji. Nanti juga akan ada beberapa teman yang akan membantu saya, yaitu ada Elia Zakiyati, ada Isa Parahullah, ada Lara Santi Simanjuntak, ada Reina Dinda Adelia, serta ada Yulia Melinda. Jadi pembahasan pertama akan dibahas oleh Elia Zakiyati mengenai pengertian laboran. Silahkan disimak. Jadi teman-teman, laboran itu adalah suatu tenaga kependidikan yang bukan guru yang bekerja di laboratorium untuk membantu guru, dosen, serta mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Tugas seorang laboran yaitu menyiapkan bahan untuk praktikum, membantu pelaksanaan kegiatan praktikum, serta mengemas dan membersihkan bahan dan alat yang sudah dipakai setelah kegiatan praktikum tersebut. Seorang laboran harus memiliki soft skill dan hard skill yang memadai, seperti inisiatif, tekun, cakap, terampil, serta berpengetahuan luas untuk membantu efisiensi, efektivitas, serta produktivitas yang ada pada laboratorium di setiap sekolah maupun perguruan tinggi. Laboran mencakup dua hal. Pertama, teknisi. Teknisi adalah orang yang berperan dalam beroperasinya peralatan pada laboratorium, misalnya listrik, air, dan komputer, serta pemeliharaan dan perawatan. Yang kedua, yaitu analisis. Analisis adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan analisis pada bidang tertentu, misalnya pada laboratorium kimia. Maka dibutuhkan seorang laboran yang memiliki kompetensi dan pemahaman. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai dasar hukum laboran yang akan dijelaskan oleh Isa Parahullah. Silahkan disimak videonya. Untuk dasar hukum tentang laboran di Indonesia itu ada 8. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang kelima itu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Yang keenam itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum. Selanjutnya yang ketujuh itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir ada Higher Education Long Term Strategy tahun 2003 sampai 2010. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Oke, selanjutnya adalah Lara Santi Simanjuntak yang akan menjelaskan mengenai syarat-syarat menduduki profesi laboran. Silakan. Syarat-syarat menduduki profesi laboran. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, memiliki prestasi yang bermanfaat dan berstandar nasional. Yang ketiga, memiliki pendidikan minimal D3. Yang keempat, memiliki sertifikat sebagai profesi laboran di sekolah. Yang kelima, memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai teknisi maupun laboran. Yang keenam, karya akan prestasi. Ya, setelah kita mengetahui mengenai syarat-syarat menduduki profesi laboran, maka alangkah baiknya jika kita mengetahui tugas pokok laboran. Jadi tugas pokok laboran akan dijelaskan oleh Reina Dinda Adelia. Berikut adalah penjelasannya. Tugas-tugasnya yaitu pengaturan jadwal praktikum, bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengadaan bahan, kemudian mempersiapkan bahan dan alatnya, absensi siswa dan mengawasi jalannya praktikum, inventarisasi dan pengadministrasian alat-alat lab, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lab, kemudian mengecek pemakaian lab dan kondisi dan keadaannya, mendata dan menyusun daftar inventarisasi alat dan bahan lab, kemudian menginventarisasi dan menyusun jadwal penggunaan lab,
mempersiapkan alat dan atau bahan praktikum yang diperlukan, mencatat dan mendata alat yang rusak dan habis setelah digunakan, mengajukan daftar pengadaan alat dan bahan beserta rencana belanja lab kepada kepala urusan sarana dan prasarana. Setelah mendengarkan penjelasan dari Reina mengenai tugas pokok laboran, maka selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Yulia Melinda mengenai pengembangan karir laboran. Boleh disimak videonya berikut ini. Pengembangan karir laboran. Peningkatan karir laboran melalui pendidikan, terutama bagi tenaga honorer muda yang masih berpeluang menjadi PNS. Training juga dapat dilaksanakan dengan program yang jelas dan terarah. Dalam rangka pengembangan karir tenaga teknisi atau laboran yang melakukan tugas pada laboratorium pendidikan telah diterapkan pada Permenpan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan angka kreditnya dan peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 02-V-PB-10 dan Nomor 13 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksana jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan angka kreditnya. Memperhatikan ketentuan pasal 38 Permenpan Nomor 03 Tahun 2010 berikut ketentuan penyesuaian dalam jabatan atau investing tenaga teknisi atau laboran menjadi pejabat fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagai berikut. Teknisi yang dapat diusulkan investing adalah yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan laboratorium pendidikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, yaitu untuk lingkungan perguruan tinggi negeri oleh pembantu rektor atau pembantu ketua atau pembantu direktur yang menangani bidang akademik, P43K oleh kepala P43K dan LPMP oleh kepala LPMP. Laboratorium pendidikan yang dimaksud adalah laboratorium yang berfungsi sebagai unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematik untuk kegiatan pengujian, kalibasi, dan atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, berikutnya dalam materi terakhir yaitu mengenai kode etik laboran. Kode etik laboran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi kode etik adalah pedoman atau norma dalam menjalankan laboran. Tentunya hal ini berkaitan dengan kepatutan seorang laboran dalam pekerjaannya. Jadi kode etik laboran itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua adalah membantu dan memperlancar pengembangan ilmu pengetahuan tersebut, yang ketiga mampu bertindak rasional, objektif dan jujur, yang keempat adalah menjaga kehormatannya sebagai laboran dengan tidak melanggar kode etik yang telah ada, yang keenam mengembangkan, meningkatkan mutu profesinya sebagai laboran, lalu membantu memfasilitasi mahasiswa atau siswa yang ingin menjadi ilmuwan, kemudian membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, dan komunikatif, dan terakhir adalah menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran di laboratorium. Penjelasan saya tadi menutup pertemuan kita di video kali ini. Semoga penjelasan kami semua tadi dapat menambah ilmu kita semua. Dan jika ada salah-salah kata dari kami, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia yang takut dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.